power of love. Saudara-saudaraku, satu tema yang saya rindu untuk kita boleh merenungkan bagian ini yang kita bisa aplikasikan secara nyata nanti di dalam lingkaran kecil, lingkaran utama kehidupan kita, yaitu keluarga. Kita perlu mendasari dengan satu basic yang kuat. Kenapa kasih Allah itu begitu luar biasa, yang kemudian kenapa kita harus mengasihi. Beberapa yang lalu, minggu pertama kita sedang berbicara bahwa kenapa sih orang sebagai anggota keluarga Allah, sebagai keluarga kadang-kadang kita itu adalah orang-orang yang terlalu kasar kepada orang-orang yang ada di rumah kita. Minggu lalu kita juga belajar bagaimana sesungguhnya tidak bisa dipungkiri hidup bersama itu saling bisa kita tersakiti, tapi kita punya pengampunan. Hari ini kita akan belajar bagaimana kekuatan cinta itu bisa memulihkan. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Kita boleh belajar bagian bersama-sama bagian ini. Sebentar ya. Saya akan membacakan saja. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ini kita sudah baca tadi di dalam berita anugerah. Saudara-saudaraku, saya itu selalu kagum dan itu menjadi doa saya secara pribadi dengan Bu Eni. Karena kami melihat, sewaktu kami masih di Singaraja, ada pasangan-pasangan yang sudah lanjut usia itu masih setia ke gereja. Jadi ketika mereka hadir di pintu gerbang gereja, mereka saling menuntun tangan masing-masing begitu ya. Dengan jalan yang tentu saja kalah cepat dengan kita begitu. Mereka lambat tapi memastikan untuk mereka bisa memasuki gedung gereja. Saya selalu memperhatikan beberapa pasangan yang terjadi hadir di dalam gereja. Bahkan kemudian ketika saya mencoba, karena banyak orang-orang tua yang pada waktu itu tidak mendapatkan kasih sayang dari anak-anaknya, saya membentuk yang namanya persekutuan usia bahagia. Itu adalah siapa yang datang bermacam-macam, tidak hanya anggota gereja, tetapi orang-orang lain. Nah disitulah saya melihat bahwa pasangan-pasangan yang sudah lanjut usia ini, mereka setia untuk datang. Saudara, dengan segala keberadaan mereka, ketika saya juga berkunjung ke rumah mereka, mereka benar-benar menikmati waktu bersama-sama dengan pasangannya. Walaupun hanya berdua, mereka menikmati. Dan setiap kali saya ngobrol sama mereka, mereka selalu mengatakan, mumpung masih ada waktu Pak, mumpung masih Tuhan boleh berikan waktu. Anak-anak sudah sibuk dengan urusannya masing-masing, mereka sudah berkeluarga. Jadi tinggal kami ini, ya kami mau menikmati keberduaan kami lagi. Kami ini sudah melewati kesulitan bersama-sama. Dan sekarang kembali juga kami akan belajar untuk bersama-sama selagi masih punya kesempatan. Saudara-saudara, tetapi yang terjadi saya juga memperhatikan bahwa tatkala salah satu di antara mereka meninggal, aduh saudara, rasa kehilangan itu dirasakan amat sangat berat. Maka kadang-kadang saudara, ketika banyak orang datang lalu kemudian mengatakan kepada yang sedang berduka, enggak apa-apa, Tuhan punya rencana. Saudara, itu mungkin bagi orang yang mendengar masih oke. Tapi sesungguhnya saudara, mereka benar-benar berat sekali. Dalam pelayanan pastoral saudara, yang saya seringkali ngobrol kembali dengan mereka yang sudah kehilangan, saya mendapatkan sebuah pembelajaran demikian. Bagaimana mereka bisa melewati waktu bersama-sama itu karena pertama, mereka melihat dulu saudara. Pernikahan mereka zaman-zaman itu tidak mudah, mereka mengatakan. Mereka harus bekerja dua-duanya di tengah kesulitan ekonomi pada zaman-zaman itu. Kemudian sambil membesarkan anak-anak, mereka lalui saudara.
Dengan tidak pernah mengeluh, mereka memprioritaskan untuk boleh membesarkan anak-anak mereka. Saudara-saudara, ketika juga mereka sakit, mereka saling merawat, mereka tahu. Bahkan sekarang pun saudara, ketika mereka tinggal berdua, saya melihat bahwa mereka saling merawat. Dan Tuhan itu saya mengatakan amat sangat baik ketika satu sakit, satunya sehat. Ketika yang memang ini sakit-sakitan, saudara-saudara lebih sehat, yang sehat kemudian sakit. Jadi mereka itu kemudian saling bisa merawat, mereka bisa saling memperhatikan. Saudara-saudara, bahkan kemudian mereka mengatakan, gimana Pak, gak sedih, soulmate saya sudah gak ada. Kita sudah mengalami namanya sukacita, kegembiraan, kebahagiaan. Tapi kami juga mengalami sebuah kepedihan, kedukaan. Kami melalui bersama-sama. Saudara, saya membayangkan kalau Tuhan izinkan dengan kasih karunia, saya dan Bu Eni tetap boleh menikmati kehidupan. Dan mungkin bagi pasangan kita yang hadir pada saat ini, amin ya. Melihat kita masih boleh bergandengan tangan dengan pasangan kita menuju gereja. Dengan jalan yang mungkin tidak secepat pada saat hari ini. Itu gambaran kita. Tetapi kita akan berserah kepada yang namanya kasih kuasa kedaulatan Tuhan. Kita hanya bisa memohon kalau Tuhan mengizinkan melihat daripada keberadaan cucu-cucu kita. Kehadiran daripada anak-anak kita yang sudah menikah dan keluarga mereka. Saudara, saya belajar yang penting itu adalah cinta itu ternyata saudara memiliki sebuah kekuatan untuk mengubah kita. Cinta itu memiliki satu kekuatan untuk merekatkan sebuah hubungan. Bahkan kekuatan cinta itu adalah membuat sikap kita bisa berubah dan aktivitas kita juga berubah. Saya yakin kadang-kadang kita punya hobi, ya kita punya hobi, kita punya hal yang menyenangkan. Tapi kadang-kadang saudara-saudara ketika kita mau menikmati hobi kita mungkin ada hal-hal tertentu yang membuat kita jadi kemudian terhalang. Saudara, mungkin awalnya kita akan mengatakan rodok kesel sedikit gitu ya karena kok aku nggak bebas seperti ini begitu ya. Kita yang sudah menikah ini konteksnya. Tapi saudara, lama-lama kita juga memahami bahwa ketika pasangan kita mengatakan sesuatu kepada kita, kita seharusnya memaknai apa makna di balik perkataan itu. Saudara, saya memahami ketika dalam perjalanan pernikahan saya dengan Eni, saudara-saudara kami menikah 96. Saudara, artinya 26 tahun pernikahan, saya memperhatikan dan saya mulai melihat ketika dia berbicara, ketika dia mengatakan sesuatu, ketika dia nadanya agak sedikit naik dan lain sebagainya. Saya mencoba untuk memahami di dalam perjalanan 26 tahun. Saya mencoba memahami apa sebenarnya yang dibalik perkataan itu membuat saya bisa mengerti dia sebenarnya kepingin ngomong apa dan apa yang diinginkan. Saya yakin kita yang menikah kita memahami itu. Nah, saudara-saudaraku, nggak salah ya kalau kemudian ada sebuah lagu yang apakah ada yang tahu kira-kira lagu apa ini? Siapa yang tahu syair lagu ini? Ini kuis hari ini. Adakah yang tahu, saudara? Mungkin generasi anak-anak saya mungkin nggak tahu, nggak tahu. Tapi usia saya pasti tahu. Apakah lagu ini, saudara? I wanna call the star down from the sky, gitu ya. Saudara-saudara, satu lagu lama jadul. Kalau saudara lagu ini berarti berbahagialah saudara karena Anda sedang mempersiapkan diri untuk memasuki usia bahagia. Gitu ya. Dikatakan when you tell me that you love me dari Diana Ross. Saudara, sebuah kekuatan cinta di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dan dunia yang bersifat sementara. Lagu-lagu cinta itu saudara-saudara menggambarkan bagaimana the power of love itu mampu mengubahkan seseorang untuk hidupnya merasa jauh lebih kuat. Merasa hidupnya jauh lebih berarti, lebih berharga. Terlebih lagi saudara bahwa kekuatan cinta yang mereka nyanyikan, yang mereka katakan kepada orang yang mereka cintai itu benar-benar membuat mereka berubah. Saudara, kalau dunia yang sementara ini
Kalau dunia yang sudah jatuh dalam dosa saja berani mengatakan bahwa cinta yang mereka miliki, padahal cinta dunia adalah sudah terdistorsi oleh dosa. Betapa mulianya, betapa luhurnya kekuatan cinta kasih dari Tuhan. Cinta kasih dari yang kekal itu saudara. Cinta kasih yang murni. Bukan saja mengubahkan kita, tetapi saudara, cinta kasih dari Allah itu membawa kita masuk ke dalam kasih kekalnya. Cinta kita kepada dunia bisa runtuh. Cinta kita kemudian bisa punah dalam arti saudara ketika kita tersakiti. Kita mungkin bisa dikecewakan, kita bisa menderita, kita bisa hancur. Tetapi saudara perhatikan, kasih Allah yang kekal itu saudara membawa kita masuk di dalam dunianya Allah. Saudara, saya menuliskan dicintai dengan cinta yang kekal, dicintai dengan cinta yang abadi itu. Membuat kita menjadi miliknya dan kita bisa memilikinya. Artinya pada saat kita memahami anugerah keselamatan di dalam kehidupan kita, itu dinyatakan karena ada kasih Allah yang dianugerahkan kepada kita, sehingga arah kita yang dulunya adalah sebagai manusia yang berdosa lalu kemudian kembali kepada kebenaran di dalam jalan Allah. Masalahnya adalah ketika kita sudah menyatakan diri mengikut Kristus, kita menyadari sebagai anak-anak Allah, kita punya persoalan. Ternyata saudara, cinta kita kepada Allah mungkin itu yang harus dipertanyakan. Cinta sesungguhnya memang memiliki sebuah kekuatan untuk mengubah kita, hubungan kita, sikap kita, aktivitas kita. Ketika kita dipenuhi dengan cinta kasih Tuhan, kita dapat melakukan, melihat, memahami hal-hal yang tidak mungkin kita bisa pahami. Tetapi karena anugerah Allah memampukan kita untuk memahami kehidupan kita. Dan di sini kita boleh belajar bahwa dipenuhi dengan kasih Tuhan itu akan membuat kita bisa menanggung yang namanya rasa sakit. Kita bisa menanggung yang namanya penderitaan. Kita bisa mengalami yang namanya saudara kekuatan saat-saat kita merasa takut. Menolong kita untuk mengampuni, memberikan pengampunan. Bahkan saudara-saudara, karena kasih Allah yang kekal itu memampukan kita juga saudara untuk tidak mengalami yang namanya pertengkaran, kemarahan yang berlarut-larut. Bahkan saudara, karena kekuatan kasih Allah, cinta Allah itulah membuat kita saudara diperbaharui dari hari ke hari. Kekuatan kita terus dipulihkan. Bahkan yang luar biasa dari kasih Allah ini, menolong kita untuk bisa memberkati orang lain. Membantu orang lain. Jadi kasih yang Allah berikan bukan membuat kita jadi egois. Tetapi kemudian kasih itu bisa direfleksikan kepada orang lain. Saya membaca sebuah kesaksian saudara-saudara, sebuah kesaksian yang saya baca. Ada seorang yang datang di dalam sebuah persekutuan doa dengan tangan yang terluka saudara. Ya, dengan tangan yang terluka akibat luka bakar. Tentu saja di dalam kelompok persekutuan doa itu orang-orang bertanya kepada dirinya, apa yang sedang terjadi? Kenapa tanganmu? Apa yang terjadi denganmu? Pria itu menjawab, oh, tangan saya terbakar karena saya membantu tetangga saya untuk memadamkan api yang membakar atap rumahnya. Wah, saudara, orang itu berpikir, wah baik sekali ya, mau membantu ya namanya juga tetangga gitu ya. Tapi saudara, yang mengejutkan adalah ketika dia bercerita peristiwanya. Ia mengatakan bahwa sang tetangga sebenarnya adalah tetangga yang membenci dirinya. Membenci keluarganya sejak ia percaya kepada Tuhan. Setiap hari ditunjukin sikap sinis, acuh, permusuhan kepadanya dan juga keluarganya. Nah, suatu kali saudara, sang tetangganya ini nggak tahu iseng atau karena apa melemparkan kembang api ke atas rumahnya. Dan rumahnya itu adalah atapnya adalah bukan atap genteng, tetapi atap yang terbuat dari jerami. Dan tentu saja saudara, kalau atap jerami kena kembang api, maka jerami itu menjadi gimana saudara? Terbakar. Maka saudara, karena dia mengetahui bahwa atap rumahnya
terbakar, dia berupaya maksimal mungkin saudara untuk memadamkan api itu. Dan bersyukur bahwa api itu bisa padam. Api itu bisa padam. Saudara tahu ya, ketika jerami atau ilalang yang terbakar, kalau ada angin itu kan terbang-terbang ya saudara ya. Terbang-terbang. Nah disitulah masalahnya. Jerami yang terbakar itu ada yang terbang. Dan orang Jawa bilang, kok delala. Nempelnya ya di tetangga yang melemparkan kembang api itu. Jadi saudara-saudara, giliran punya tetangganya yang tadi benci itu, atapnya jadi terbakar juga. Maka karena dia tahu bahwa atap jerami di rumah tetangganya terbakar, dia juga cepat-cepat membantu tetangga yang membenci dirinya itu. Dia berupaya terus untuk memadamkan api di rumah atap tetangganya. Saat itulah tangannya terbakar. Orang-orang kemudian menjadi takjub, heran dan berkata, "Kenapa kamu melakukan itu? Apakah kamu tidak membencinya? Biarkan saja, toh dia berulah dan dia sekarang kena karmanya gitu ya. Kena dia, biarin aja." Dengan tenang ia menjawab begini, "Kasih Tuhan itu membuat saya tidak membenci orang yang membenci saya. Cinta Tuhan itulah yang membuat saya bisa mencintai orang yang memusuhi saya." Saudara-saudara, itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada saya bahwa sebagai orang percaya, sebagai orang yang berdosa, saya sesungguhnya tidak layak untuk dikasihi dan tidak pantas untuk menerima cinta dari Tuhan. Tapi itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada saya. Tuhan sangat mengasihi saya. Tuhan menyelamatkan saya. Maka ketika saya melakukan ini, karena saya tahu saya mengasihi dia. Saudara, ini gak gampang bagi saya. Rasanya kalau punya tetangga yang menjengkelkan, bagi saya lebih mudah kalau kita bisa mengatakan rasain lo, makanya lo jangan iseng-iseng begitu ya. Syukurin lo gitu. Tapi saudara-saudara, orang ini mengatakan hanya kasih Tuhan. Cinta kasih Allah itu sesungguhnya nyata di dalam kehidupan kita, bahwa Yesus telah menebus kita dan apa yang telah Yesus lakukan memampukan kita saudara-saudara untuk mengasihi orang lain. Kasih Allah lah yang mengubah kita, kasih Allah lah yang kemudian memberikan hak istimewa kepada kita, tanggung jawab kepada kita untuk membagikan kasih itu kepada orang lain. Di dalam Roma 5 ayat yang kelima juga diberitahukan kepada kita bahwa kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita melalui kuasa Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Alkitab menyatakan kepada kita ketika kita dilahirkan menjadi keluarga Allah, yaitu di dalam iman Yesus Kristus, Roh Kudus itu dicurahkan dan dimateraikan untuk tinggal di dalam diri kita. Bahkan saudara, kalau kita memperhatikan bacaan yang kita baca tadi, baik di dalam berita anugerah ataupun bagian firman Tuhan yang saya bacakan dari 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Saudara-saudara, ayat yang ke-9 di dalam bagian ini kita bisa memaknai apa itu cinta, apa artinya. Suatu pengorbanan. Sekali lagi, ada pengorbanan yang begitu luar biasa yang ditunjukkan oleh Bapa. Bagaimana Bapa mengutus anaknya, suatu pengorbanan untuk mencurahkan penghakiman yang seharusnya pantas untuk kita terima. Namun penghakiman hukuman itu ditanggungkan kepada anaknya. Kita melihat di sana saudara, ayat 9 itu Bapa juga mengasihi kita. Dan kasih yang ditunjukkan oleh Bapa itu melalui Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, Yesus di dalam pelayanannya menyatakan kasih yang sama yang dimiliki oleh Bapanya. Dan itu ditunjukkan kepada kita. Kasih Bapalah yang kemudian membawa kehidupan bagi semua orang percaya, saudara-saudara. Dan kita bisa memahami bahwa pekerjaan yang Allah nyatakan pada waktu itu adalah untuk memberi pendamaian bagi dosa-dosa saya dan dosa saudara. Keagungan kasih Allah inilah ditunjukkan tidak hanya menyelamatkan kita dari murka dan penghakiman Allah yang seharusnya pantas untuk kita terima. Tetapi saudara, kasih cinta, the power of love daripada Tuhan itu membawa kita untuk memiliki satu hasrat, kerinduan untuk hidup
melalui dia. Nah saudara-saudara, saya ingin saudara tetap memahami bagian ini adalah ketika saudara percaya Tuhan, maka saudara perjalanan saudara adalah menjadi warga kerajaan Allah, menjadi anak Tuhan. Dan ketika menjadi anak Tuhan di dalam perjalanan sepanjang hidup kita saudara, fokus kita adalah tetap Tuhan walaupun kita masih di dunia. Dan di dalam kasih anugerah Tuhan saudara, disinilah kita yang disebut untuk hidup bersama dengan Tuhan itu di sini saudara. Nah problemnya begini loh. Seringkali kita memahami cinta agape, cinta kasih Tuhan itu saudara-saudara, seringkali kita berkata bahwa kalau aku baik, maka kasih Tuhan itu juga akan nyata. Tapi kalau aku nggak baik, kasih Tuhan nggak ada. Bukan seperti itu konsepnya saudara. Bukan seperti itu. Cinta sejati, cinta agape dari Allah tidak pernah ditentukan oleh cinta kita kepada Tuhan, tetapi oleh cinta Tuhan kepada kita. Seringkali orang kemudian saudara-saudara seakan-akan kita mengasihi Tuhan karena kekuatan kita, karena daya kita. Bukan itu. Kita bisa mengasihi Tuhan karena dimampukan oleh kasih Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita adalah anak-anaknya, kita tinggal di dalam Dia. Nah saudara, ketika kita memahami siapa Tuhan di dalam kehidupan kita, ketika kita bisa memahami siapa Dia, bagaimana Dia mengasihi kita, dan apa rencananya bagi hidup kita, maka kita akan bisa mengekspresikan cinta kasih itu secara benar. Sekali lagi, ketika kita memahami siapa Tuhan itu, ketika kita memahami bagaimana Dia mengasihi kita, siapa kita, ketika kita mengerti apa sih rencananya bagi kita, kenapa saya dipilih, diselamatkan, disitulah akan menjadi satu dasar bagi kita untuk mengekspresikan cinta kita secara benar. Saudara memahami prinsip kebenaran inilah yang akan menolong kita untuk menjalani hidup kita dengan benar. Perjalanan hidup kita ini saudara-saudara harus dipersembahkan kepada Tuhan. Sebab apa? Kita sudah menjadi miliknya. Kita dapat mengekspresikan cinta kasih Tuhan secara tepat dan benar dan bukan sembarangan. Dunia ini sudah jatuh dalam dosa, membuat cinta manusia sudah terdistorsi. Banyak orang mengekspresikan cinta hanya untuk mengejar nafsu dan juga memuaskan nafsu belaka. Bahkan saya menuliskan, saudara, bucin seringkali membuat orang menjadi buta. Bucin menjadikan orang memiliki masalah baru di dalam kehidupannya, bahkan membuat dirinya itu bego banget. Saudara, kenapa? Saya menuliskan demikian karena banyak anak-anak muda bucin-bucin itu saudara-saudara, dia benar-benar tidak memahami tentang cinta itu apa. Yang dikejar itu adalah mungkin itu nafsu keegoisan, mungkin itu kejar tayang dan lain sebagainya. Kejar tayang itu maksudnya udah umur gitu ya, kok gak laku-laku, kok gak punya pacar, temennya semua postingnya itu di mana begitu ya. Rasanya kok gua gak ada ya, gua sama siapa ya. Makanya siapa aja, saya mengatakan itulah bucin membuat jadi bego gitu ya. Saudara-saudara, bahkan kemudian banyak orang-orang, anak-anak muda yang dalam di perjalanan hidupnya, asal cinta aja saudara, digeber saja pokoknya begitu urusannya nanti. Saudara-saudara, sangat menyedihkan kalau ini terjadi. Padahal saudara-saudara, Tuhan tidak menginginkan kita menjadi seperti itu. Pahami dulu dengan kasih setia Tuhan. Kita mengatakan mengasihi Tuhan, namun pertanyaan yang paling penting untuk kita ajukan buat diri kita, apakah Tuhan juga merasakan cinta kita? Kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, apakah Tuhan merasakan kasih kita? Jangan-jangan kita hanya mengaku-ngaku saja mengasihi dan mencintai Tuhan, namun sesungguhnya Tuhan tahu bahwa kita tidak benar-benar mengasihi Dia. Saudaraku, kasih Tuhan itu sesungguhnya akan mentransformasi kehidupan kita, hati kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan sejati. Dan disinilah kuasa Tuhan mengubahkan kita dari manusia berdosa menjadi manusia baru, ciptaan baru, menjadikan kita memiliki status kudus. Kasih Tuhan membawa kita masuk ke dalam keluarganya. Nah saudara, ketika kita memahami yang basic ini, yang paling prinsip ini saudara, maka di dalam relasi hubungan kita dengan orang-orang di rumah kita, itu akan kita dasarkan kepada yang prinsip ini. Sekali lagi, ketika kita menikah, kita memiliki latar belakang yang berbeda, cara sudut pandang yang berbeda, keluarga yang berbeda, dibesarkan yang berbeda.
Tentu saja saudara di dalam perjalanan pernikahan kita yang sudah menikah, saudara melihat ada banyak hal yang kadang-kadang kita marah, kita senang. Itu adalah seperti saya boleh mengatakan seperti kita main jungkitan saudara. Tetapi kita perlu mencari yang namanya equilibrium. Bagaimana di dalam relasi keluarga ada sebuah keseimbangan. Saudara-saudara ketika memahami kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, maka equilibrium ini akan berjalan dengan baik. Sebab apa? Kita nggak perlu untuk menyakitin orang yang sudah Tuhan hadirkan di dalam keluarga kita. Nggak perlu bukan? Kita nggak perlu saudara-saudara bahkan kita menjauhkan kata-kata yang kasar keluar dari mulut kita. Kenapa saudara-saudara? Minggu yang lalu saya mengatakan. Kenapa saudara banyak keluarga-keluarga mengata-ngatai di dalam keluarganya. Meneriaki mereka itu adalah seperti maling saudara. Padahal itu anggota keluarganya sendiri. Itu adalah orang-orang yang Tuhan boleh hadirkan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, the power of love yang Allah berikan itu saya mengatakan very very amazing. Lihat saja bagaimana kasihnya itu merobohkan tembok pemisah kita dengan Allah. Saudara-saudara, ayat-ayat ini berbicara karena dialah, yaitu Yesus damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ayat 14 dari Efesus 2. Tembok dosa itu telah dipatahkan, dihancurkan oleh kuasa darahnya di atas kayu salib. Bahkan kemudian saudara-saudara sebagai jaminannya, Ia memberikan Roh Kudus kepada kita yang dimateraikan di dalam hati kita yang percaya kepadanya. Efesus 1 ayat 13-14 mengatakan bahwa kita sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Bahkan saudara-saudara kalau kita boleh memperhatikan di dalam bagian ini saudara. Bahwa bagaimana cinta Tuhan seperti yang terus dalam Efesus 3 ayat 17 sampai dengan yang ke-19. Nanti saudara bisa membaca di dalam surat Efesus. Bagaimana cinta kasih daripada Tuhan itu adalah mengubahkan kita. Di sini kita mau belajar. The power of love itu sebenarnya bagaimana? Pertama itu adalah bahwa the power of love, cinta itu adalah mengubahkan. Mengubah kita. Saudara kita memasuki pernikahan tentu saja dengan kata istilahnya cinta. Dan di dalam perjalanan pernikahan kita saudara-saudara kita terus mempertahankan dan terus menjaga api cinta di dalam kehidupan keluarga kita. Cinta itulah yang kemudian mengubahkan kita. Dan dalam cinta itulah saudara-saudara kita bisa mendidik dan membesarkan anak-anak kita. Melalui cinta itulah saudara-saudara kita memahami bahwa kita dulu musuhnya Allah, seteru Allah, sekarang kita menjadi sahabat Allah. Kita dulu dengan pasangan kita tidak mengenal tapi kemudian dipersatukan di dalam pernikahan yang kudus. Dan di sana kita boleh belajar bagaimana kasih Kalvari itu membawa kita mentransformasi hati kita untuk boleh mencintai pasangan kita tanpa syarat. Sekali lagi mencintai pasangan kita tanpa syarat. Bagaimana cinta kasih Allah yang hadir dalam kehidupan kita ekspresikan saudara-saudara untuk kita mencintai anak-anak kita dan kemudian anak-anak yang dibesarkan di dalam kasih karunia Allah belajar juga untuk mencintai orang tua yang didasarkan karena mereka mencintai Tuhan. Saudara ketika kita mengenal Yesus dan menerima anugerah keselamatannya, itu akan mengubah sifat kita. Kita ini akan menjadi ciptaan baru. Itulah yang akan mentransformasi kehidupan kita. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Saudara-saudaraku kita dapat menjadi agen perubahan bagi orang-orang lain. Maka saya mengatakan di rumah kita ketika kita memahami kebenaran ini kita memberikan sebuah transformasi. Transformasi untuk mereka juga mengalami kasih karunia Tuhan dan bertumbuh. Maka kalau kita membaca dalam kitab Ulangan kita jelas sekali bagaimana orang Israel diperintahkan untuk mendidik dan mengajar anak-anaknya. Supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kenapa? Karena kasih Allah itu hadir dalam kehidupan seseorang. Orang ini akan menjadi agen perubahan bagi orang lain. Lucu kalau saudara menjadi anak Tuhan, tapi hidupmu banyak gak benar. Lucu saudara kalau sebagai anak Tuhan, yuk kepada orang lain baik sekali, tetapi bagi dan di mata keluarga kita mencibir dan mengatakan, yuk gak seperti itu. Saudara-saudara buat apa ketika kita baik di mata orang tetapi keluarga kita adalah keluarga yang tersakiti. Bagaimana kita mungkin menjadi berkat bagi orang lain sementara saudara-saudara
kita melukai orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita. Maka tadi saya mengatakan, ketika kita masuk di dalam sebuah keluarga, saudara, kita tahu tujuan keluarga kita. Maka fokus utama adalah bagaimana saya mengasihi pasangan saya mengasihi saya. Bagaimana saya mendidik, merawat anak-anak, dan anak-anak kemudian juga bisa mengasihi orang tuanya. Saudara-saudaraku, yang kedua, bukan hanya cinta kasih itu akan mengubahkan, tetapi cinta itu juga perlu yang namanya tindakan. Cinta itu terwujud di dalam tindakan yang benar. Kita semua tidak sempurna. Namun kita bersyukur bahwa oleh karena kasih karunia Tuhan kita disempurnakan di dalam proses kehidupan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kasih Allah itu sudah nyata tindakannya, mengutus Yesus untuk menjadi jalan pendamaian. Saudara melihat karya daripada Kristus, belajar untuk melihat cinta sebagai sebuah tindakan. Itu bukan sekedar perasaan. Tapi ini saudara membuat sebuah perbedaan yang besar ketika kita melakukan sesuatu secara nyata. Bukan itu saja, ini akan mengubah cara kita melihat orang lain. Yang pada gilirannya akan mengubah cara untuk memperlakukan orang lain. Saudara, sesungguhnya kalau boleh saya mengatakan gini loh. Kalau dalam keluarga ya, saya ilustrasikan itu seperti pipa ini saudara. Seperti pipa ini. Kalau pipa ini mampet, sementara air akan masuk saudara. Maka hambatan air tidak akan pernah keluar, bukan? Ya, air tidak akan pernah keluar. Satu-satunya cara adalah yaitu dipotong atau kemudian diganti pipanya. Nah disinilah saudara saya mau tarik sebuah pembelajaran bahwa Tuhan itu sesungguhnya terus membersihkan hati kita, memenuhi jiwa kita dengan kasih-Nya supaya kita bisa menyalurkan berkat itu. Dimulai dari mana? Keluarga. Dimulai dari keluarga. Tema kita keluarga tangguh. Bagaimana saudara-saudara kita mau menjadi berkat orang lain? Bagus saudara. Tetapi saudara tidak bisa menjadi berkat bagi orang yang ada di dalam skup inti kehidupan saudara, keluarga. Banyak keluarga berantakan bukan? Di mata orang lain dia baik, tetapi dalam internal begitu kacau balaunya. Saudara-saudara, mari kita boleh belajar saat ini. Apakah Anda kecewa? Mungkin Anda kecewa. Saudara, beberapa kali ini ya minggu-minggu yang lalu saya seminar di pusat berbicara tentang menangani konflik. Beberapa waktu yang lalu di Pemuda sini membahas masalah orang-orang introvert. Kemarin kita sedang menangani luka batin. Tadi malam itu tema pemudanya tentang luka batin. Saya mengatakan, kenapa ya dalam hampir 2 minggu ini tema-tema saya ini kok melo semua ya. Kok melo gitu ya. Saya memahami saudara, ternyata memang banyak orang kecewa. Bahkan saya mengikuti seminar juga mengatakan bahwa ya ternyata banyak orang kecewa. Sehingga ketika kekecewaan seseorang itu tidak disembuhkan, tidak dipulihkan, saudara dia akan menjadi orang yang tersakiti dan kemudian juga mungkin kemungkinan besar dia akan menyakiti. Relasi yang sudah rusak itu saudara-saudara sulit sekali untuk dipulihkan. Sekali lagi ini butuh kasih karunia Tuhan untuk kita boleh merendahkan diri. Nah saudara-saudaraku, apakah Anda merasa kecewa? Ingat saudara-saudara, ketika kita tahu bahwa kita kecewa, mungkin mereka juga kecewa. Tetapi saudara, prinsip yang perlu kita pegang adalah mereka juga membutuhkan kasih Kristus. Maka mau nggak mau mulai dari diri kita bahwa kita butuh pemulihan dari kasih Kristus. Bahwa kita memang terluka, kita memang tersakiti, kita kecewa, kita marah, kita benci. Kita membutuhkan kasih karunia Kristus untuk boleh membalut dan membebat luka-luka kita. Disitulah saudara-saudara kemudian kita actionkan tindakan kita secara nyata adalah memulihkan relasi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mulai dulu dengan pasangan kita. Saudara, banyak pasangan yang marah kepada suami, suami kepada istri. Banyak keluarga yang saling marah, anak marah sama orang tua kecewa sama anak. Saudara, mereka tetap satu atap. Tetapi hati mereka tidak pernah mengalami sebuah damai sejahtera. Maka luka ini akan dibawa sampai mati saudara.
Dan mungkin dia akan sangat-sangat sulit untuk mengungkapkan, apalagi kondisinya mungkin sedang sakit atau apa, dia nggak mungkin bisa mengungkapkan satu kemarahan atau rasa penyesalan yang pernah dia lakukan. Saya bersyukur saudara, saya bersyukur sekali bahwa almarhum papa saya pada waktu hendak dipanggil oleh Tuhan, dia memanggil saya dan mengatakan, aku minta maaf karena pernah mengusir kamu dari rumah. Aku juga minta maaf kepada mamamu. Hari ini aku tobat, aku minta maaf kepada mamamu. Karena mamamu sudah papa sakiti. Dan papa saya mengatakan, maukah kamu berdoa untuk saya? Maukah kamu yang memimpin doa pengampunan ini? Supaya hati papa menjadi tenang. Dan itulah kalimat terakhir yang papa katakan sebelum papa berpulang. Saudara-saudara, langka untuk memiliki kesempatan seperti ini, bukan? Tapi kalau kita belajar saudara-saudara dari bacaan 1 Korintus 13 ayat 4-7 tadi, kasih itu sabar. Kita tahu ayat-ayat ini, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara, kita memahami, tahu itu, tetapi menerapkannya sangat sulit. Mengasihi orang lain mungkin saudara, saya mengatakan lebih mudah bagi saya. Gak tahu kalau menurut saudara. Kalau menurut saya dengan orang lain saya bisa jaiman ya. Oke, saya baik sama kamu. Orang gak tahu. Tapi saudara, kita gak bisa jaim bukan dengan orang di rumah kita. Betul gak? Gak bisa jaiman saudara. Apa adanya. Maka saudara, ketika kita tahu bahwa ada orang tersakiti di dalam rumah kita, pulihkan. Karena Tuhan berkata demikian, ketika kamu sedang mempersembahkan sesuatu di rumah Allah dan kamu ingat sesuatu dengan saudaramu, pulanglah terlebih dahulu, berdamailah. Oh, saudara mau menjadi berkat bagi orang lain, puji Tuhan. Mau membagikan kasih Kristus pada orang lain, oh puji Tuhan. Pada akhirnya saudara-saudara, Tuhan itu bertanya satu hal kepada kita. Bukan bertanya tentang berapa uangmu, berapa investasimu, berapa banyak kamu ke gereja, pelayanan apa yang kamu kerjakan. Tuhan tidak tanya gereja mana kamu, enggak. Sesungguhnya Tuhan bertanya satu hal. Do you love me? Apakah kamu mengasihi aku? Barang siapa mengasihi aku, dia harus melakukan perintahku, bukan? Saudara, saya hanya bisa memberikan beberapa clue untuk kita ingat the power of love. Kalau memang ada yang tersakiti, tetapkan hati untuk melihat hal yang positif. Saudara, kita tahu bahwa banyak kekurangan dari orang lain, khususnya keluarga kita. Kita berbicara tentang keluarga tangguh. Mari lihatlah hal positif yang dia miliki. Lihatlah juga saudara-saudara untuk kita mau mendengar pelajaran minggu yang lalu. Berhikmatlah saudara. Kita tahu menempatkan berhikmat itu dalam konteks keluarga kita masing-masing. Saya nggak bisa memberikan satu tips 1, 2, 3. Pernahkah kita memberikan sebuah appreciate kepada pasangan kita, anak-anak kita? Pernah nggak? Atau justru makian dan meneriaki mereka seperti maling? Saudara-saudara, saya dan Bu Eni dalam perjalanan pernikahan ini ya tengkar, beda pendapat ya beda pendapat. Tapi saya dan Bu Eni itu mencoba belajar bahwa saya mengatakan anak-anak kita udah gede. Sebentar lagi mereka mungkin akan bekerja dan mereka mungkin tidak bersama-sama dengan kita karena mereka punya kesibukan. Tapi saya mengatakan, kita tinggal berdua. Kita belajar untuk menikmati. Selama ini kita menikmati karena saling untuk menyenangkan saudara. Apa yang dia inginkan, saya mencoba kalau memang saya mampu untuk mewujudkan, saya akan wujudkan. Tapi kalau saya nggak mampu mewujudkan, saya mengatakan, sorry, maaf, aku nggak bisa mewujudkan. Sama dia juga begitu. Sesuatu yang kemudian saya inginkan, ketika dia juga mengetahui bahwa itu bisa diwujudkan, maka dia akan memberikan. Kami saling untuk memberi support seperti ini. Kami memberikan sebuah appreciate pada pasangan kami. Saudara, berapa banyak kita sudah menikah memberikan appreciate kepada pasangan kita. Yang terakhir, the power of love itu. Tersenyumlah. Supaya harimu itu menyenangkan. Jangan biarkan hari ini hatimu kecut. Ya, hati kita terluka, tersakiti, mengecewakan orang. Mari saudara, tersenyumlah. Bukan karena untuk menutupi diri, tapi saya pesan, jangan senyum-senyum sendiri. Ya,
Jangan senyum-senyum sendiri, saudara. Ya, tersenyumlah, hadapilah. Gitu ya, nikmati kebersamaan yang masih Tuhan berikan. Dan berdoalah, siapa tahu nanti kita berjalan ke gereja bergandengan tangan dengan pasangan kita. Di sini ada beberapa pasangan. Saya mengakhirinya dengan satu ayat. Kita baca sama-sama ya. Dari Amsal 10 ayat 12 dalam terjemahan BIS. 1, 2, 3. Kebencian menimbulkan pertengkaran. Cinta kasih mengampuni semua kesalahan. Inilah the power of love. Hadirkan dalam keluargamu. Jangan taburkan kebencian kepada pasanganmu.